nggak baik nasnya itu Bani Hasyim. Tapi Baik. Nabi anaknya Nabi Nuh Kan'an itu langsung apa nasabnya nggak baik. Baik. Ya Pak, karena dia itu adalah bodoh, melawan, ya kan, melawan Rasulullah, melawan Nabi Nuh, putranya sendiri, maka tidak berfungsi nasabnya. Ya tetap akan dihukum oleh Allah. Sebentar, Kang Luko, ini Karang Keselu Muhibbin saya itu, kalian telah sesat memaknai Al-Quran hadis, kata dia. Iya, Allah sesatnya di mana, saudaraku? Yang sesat itu nih, saya ambil kitabnya nih, yang sesat nih, biar tahu dia. Emang kita mau abal-abal? Kami ini santri Nusantara, bro, nggak abal-abal, bro. Jenan Kabim, kalau Habib perlu dijelaskan ya. Iya, perlu dijelaskan dari secara sedetail-detailnya. Ya, nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kitabnya Habaib ini. Tasbitul Fuad bi dzikri kalam mil Qutbi al Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad al-Haddad. Perhatikan ini ya. Tulis kitab ini ya. Tulis. Habis makan kenyang langsung semangat saya. Apalagi ada tappingan yang nggak kena itu. Nih perhatikan ya, perhatikan. Waqala bi a'la sauti, dan dia berkata dengan lantangnya suaranya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Abdullah bin Alwi al-Haddad al-Qutbu. Ini syahadat ada 3. Apa kamu mau benarkan? Di mana mata kamu? Waduh, ya jangan sampai ke mata-mata gitu lah. Enggak apa-apa. Harus matanya, kupingnya, sebut semua enggak apa-apa. Coba mau benarkan syahadat 3 itu. Mau benarkan syahadat 3 itu, coba. Malah di kitab Kunusus Sa'adah wal Abadiyah karangannya Habib Ali Al-Habsyi itu disebutkan karomah daripada Habib Ahmad Al-Haddar, idza ra'a imra'atan fit thariq qabasa saddaiha. Ketika dia melihat seorang perempuan di jalan, lalu Habib Ahmad itu meremas kedua puting susunya. Apa yang mau kamu benarkan? Ayo buka matamu, buka kupingmu, ya. Kurang ajar kalau begitu. Ini ya, bukan hanya bukan gini ya. Bib, ayolah, yang cerdas sedikit lah, otaknya itu dibuka, Bib. Bukan hanya amal jariah itu, bukan hanya yang bagus yang jariah, juga amal keburukan juga jariah. Ya, dipahami. Gitu. Saya ngebayangin itu pas ngeremasnya itu suaranya. Jadi gitu ya kawan-kawannya. Makanya kita ini menjelaskan seperti ini agar supaya ya kan tidak sampai ada suatu kesesatan, dan kesesatan itu akan jariah nantinya. Gitu loh. Ini bahaya kalau suatu kesesatan akan jariah, akan selalu mengalir. Ini akan menjadi amal mereka. Makanya kita putuskan ini, diputus sampai di sini agar supaya nggak jariah. Iya, gitu loh. Kenapa? Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil buah, sekecil biji sawi, ya kan, itu pasti akan ditimbang oleh Allah amalnya. Berarti kan jariah. Amal itu berjalan. Jadi gini teman-temanku ya, yang dibawa kitabnya Mbak Alawi itu banyak sekali yang saya temukan itu Tasbitul Fuad. Lalu kemudian ada
Bughyatul Mustarsyidin, lalu ada Syamsud Dhahira, lalu ada Kunusus Sa'adah wal Abadiyah, itu karangannya Habib Ali Al-Habsyi. Ada Majmu' Kalam Ali Al-Habsyi, ada Tadhkirun Nas, ada An-Nahrul Mawrud, ada Syarhul Ainiyah, ada Manaqibi Syekh Abu Bakar bin Salim. Banyak. Lalu kita mau diam dengan kitab-kitab itu? Nah, ini gini begini ya Anjas. Ini kita hidupkan ukhuwah insaniyah. Kita ngomong kecintaan. Justru ketika ngomong kecintaan sesama manusia atau sesama orang Islam, justru kita ini adalah cinta yang asli. Kenapa? Kalau cinta asli itu adalah ketika diibaratkan anak. Anak salah kita ingatkan, istri salah kita ingatkan, kan begitu. Loh, justru kita ini cinta yang asli mengingatkan mereka karena ajaran mereka itu sesat. Betul, Pak Yai. Maka ketika Anda yang katanya ngomong cinta-cinta itu cinta palsu. Kenapa? Karena yang di bawah itu tidak berani mengingatkan orang yang dicintai, kan begitu. Betul sekali. Maka statementnya lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Koplak. Oke, sebelumnya izin dulu Pak Yai Anjas, Pak Yuloko. Nah, tadi yang kita diskusikan dengan siapa itu tadi yang turun. Itu sebenarnya kalau di pondokan itu ajaran itu dasar atau tidak sih sebenarnya itu? Itu mustahil. Itu sebenarnya pelajaran dasar apa bukan itu sebenarnya? Pelajaran dasar itu. Dasar kan? Pelajaran dasar kok bisa tidak mudeng kan? Berarti selama ini Mukibin ini ngajinya ngaji apa kan begitu Mas Loko? Betul. Bahkan ini kalau saya ingat ini kalau nggak salah pelajaran saya Madrasah Sanawiyah kalau nggak salah. Karena saya kan nggak mondok. Ini ada pertanyaan buat Pak Yai Nusantara Bangkit tadi. Saya tertarik sama narasinya Pak Yai tadi. Satu misionaris penjajah tadi. Yang saya tanyakan, apakah ada kitab yang menerangkan secara khusus pertemuan segitiga antara Sunogogrunya, Usman bin Yahya dan pemerintah Belanda, Pak Yai? Di catatan Nusantara bisa di-download. Di buku catatan Nusantara. Berarti itu ada kitabnya ya Pak ya, ada bukunya ada literasinya. Dimulai dari abad 16 sampai abad 19. Diutusnya Sunogorgonya untuk meneliti Islam di Arab. Terus Pak yang kedua nih Pak Yai, nanti mohon penegasannya. Jadi analisis saya Pak Yai, ketika kita sudah merdeka dengan menghilangkan kolonialisme penjajah yang di situ ada ketidaksetaraan, merasa kolonial itu paling mulia, dengan kita merdeka sudah dibangun undang-undang oleh founding fathers kita untuk kesetaraan sesama warga negara Indonesia kan Pak Yai. Nah, analisis saya mungkin apakah mereka itu mencari celah lewat doktrin sebagai cucu Nabi untuk menyatakan gimana? sorry. Untuk menyatakan bahwa mereka itu merupakan klan yang tidak bisa tersentuh karena merasa paling mulia. Nah, di situ kan berarti mereka masih mempunyai ajaran perbedaan Pak Yai. Karena dengan doktrin itu tadi Pak Yai. Oke. Begini. Ini tamu sudah banyak, kita belum sapa, belum dikasih kesempatan untuk berbicara. Kami juga menghormati tamu yang datang, walaupun dia nggak ngasih game. Oke, siap Pak Yai, siap. Bentar. Aduh, sebentar. Ini ada yang merah putih ini ada ini. Mana? Silakan bobolan men, silakan bodolan men, silakan. Lanjut Kiai Anjas. Waduh.
Oke Yang lah. jelas gini Kiai guru-guru, yang jelas kami menyimak dengan cermat dengan benar. Ya, siap, siap. Ya. Oke, kita sambut tamu kita Lak Tapsu Kandar. Silakan. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Ya. Salam. Oke, Ya, kami berikan tempat dan waktu 3 jam tanpa berhenti. Silakan. ini guru-guru nih, artinya kalau kita sebagai masyarakat awam, terutama kalau tentang nasab ini ya, banyak di room-room yang lain itu yang membedah kitab. Ya, kebetulan saya lewat di room ini, ternyata asik sih untuk untuk disimak dengan penjelasan yang mudah, dengan bahasa yang mudah, istilahnya gitu. Artinya gini, di saat kita tidak mempercayai ketersambungan nasab Ba'alawi dengan literasi guru-guru yang sering live itu, kadang kita semakin yakin, ya kan? Kadang kita semakin yakin untuk untuk semakin tidak percaya. Cuma kan rasa ketidakpercayaan itu kadang tidak hanya cukup cukup tidak percaya, tapi juga ada enaknya juga di saat mereka terlalu halu, mereka terlalu olah Islam ini sebagai agama yang penuh halusinasi. Kepedulian kita untuk menyampaikan bahwa Islam itu sangat rasional, Islam itu mudah tanpa adanya karakter feodalis. Itu tuh yang bikin kita kadang-kadang agak gedek gitu loh, dengan orang-orang yang membangga-banggakan diri sebagai yang mengaku keturunan Rasulullah. Itu emang suka atau tidak suka harus dibangun kepedulian terhadap Islam. Mungkin gitu saja. Nanti saya lanjut dulu lah. Kebetulan ini lagi di jalan ya, jadi agak-agak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, gitu aja. Ya, terima kasih. Oke. Kawan-kawan, ya, kenapa kami berikan edukasi tentang masalah kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alawi? Karena sangat luar biasa. Di sini juga disebutkan wa qala radhiyallahu anhu. Dan berkata radhiyallahu anhu, siapa? Ini Abu Bakar bin Salih. Ya, qad a'tanil haqqit tasrif fil kauni kullihi hayyan wa mayyitan. Wa qala li ya abdi malaki malikan tasrifu fihi kaifa syi'ta fa akhadta alladhi yaliku wa yahmad. Artinya, dan telah berkata radhiyallahu anhu, siapa itu? Yaitu Fakihil Muqaddam. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku untuk mengatur segala yang ada di alam semesta, baik tentang kehidupan maupun kematian. Maka Allah telah berfirman padaku, wahai hambaku, sesungguhnya kerajaanku adalah kerajaanmu, dan maka aturlah sesukamu. Maka aku melakukan yang pantas dan aku lakukan yang aku bersyukur pada Allah. Coba bayangkan, dia sudah diberikan kekuasaan loh mengatur alam semesta, kehidupan maupun kematian. Lalu Allah menyatakan kerajaanku adalah kerajaanmu. Ini kan koplak. Ya Allah ya Rabbi. Ini bagaimana Usman ini, kok gitu pendapat kamu Usman? Ya, kita membahas kitab-kitab mereka karena di setiap kesempatan di ceramah-ceramah mereka mengeluarkan doktrin-doktrin. Ya, mereka punya dasarnya, punya dalilnya itu kitab-kitab mereka ini. Dan
setelah dikaji sama kiai dan ulama-ulama Nusantara, ternyata kitab-kitab mereka itu sangat bertentangan dengan syariat agama yang kita pelajari. Seperti itu. Sebentar. Mereka Penjelasannya berkata, ya Anjas Nabi biar Muhammad, tidak terputus. Iya, kata Nabi Muhammad belajar ilmu nahu ke Habib, itu ada kitabnya loh, bukan ngarang-ngarang sekarang-sekarang doang. Itu ada kitabnya, ada catatannya. Jadi memang luar biasa, memang terstruktur, sistematis dan masif. Pengakuan mereka tentang keturunan Rasulullah itu sangat detail, sangat luar biasa. Tetapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berkehendak, penipuan itu, pembodohan itu sudah berjalan cukup lama, hampir 2 abad lebih kan di Indonesia ini. Kalau sudah waktunya terbongkar, ya terbongkar saja dengan mudahnya. Ada satu kalimat tesis ilmiah, cuman itu doang. Dikaji sama ulama-ulama, kiai-kiai, santri-santri Nusantara mengkaji itu. Karena kita semua yang berakal, yang rasional lah, yang namanya fakta ilmiah itu meskipun dikaji berulang-ulang dan berbeda metodenya akan menghasilkan fakta yang sama. Itulah ilmiah namanya. Ya jelas nasab mereka itu bukan keturunan Rasulullah, jelas mereka itu keturunan Yahudi yang menyusup ke agama Islam dan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Kenapa saya bilang menyusup ke agama Islam? Karena mereka Muslim juga, bersahadat juga, meskipun sudah kita ketahui syahadat mereka itu ada 3. Setelah kita telusuri, kita kaji di kitab-kitabnya kan. Ya, mereka tetap bersahadat kok. Mereka mengaku Islam. Apalagi kita melihat cara berpakaian mereka, gimmick-gimmick mereka ya, kan, sangat Islami. Tadi ya Anjas ada yang kurang. Ini biar apa? Biar kesesatan berpikirnya para muhibbin ini, biar apa? Biar nggak terlalu sesat. Tolong koplaknya di mana dari penjelasan Yai Anjas tadi? Biar apa? Setelah Yai Anjas menjelaskan. Begini, wahai muhibbin, lihatlah bagaimana mungkin sehebat apapun ya di dunia ini, tidak mungkin kekuasaan Allah itu lalu diberikan kepada makhluknya. Tidak mungkin kerajaan Allah itu akan diberikan kepada makhluknya. Rasulullah di dalam kaum jahiliyah, Rasulullah bilang, aku Rasulullah. Tapi kaum jahiliyah tidak langsung percaya kepada Rasulullah. Kaum jahiliyah itu minta apa? Minta bukti. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Coba andai kata kalau kamu itu Rasulullah, buktikan saja kalau kamu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah membuktikan, belah bulankan. Minta izin pada Allah. Ya Allah, saya minta izin. Saya minta izin kekuasaanmu ya Allah. Saya akan belah bulan ini. Langsung turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Pahami itu ayat Quran itu. Wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan satupun hidayah apa yang kau kehendaki, tapi akulah yang bisa memberikan hidayah. Biar wahai Rasulullah, saya akan membuktikan kepada kaum jahiliyah orang kafir ini sebagai Rasulullah. Air betul dibuktikan oleh Rasulullah. Sebelahnya di Mekah dan sebelahnya di Madinah. Hidayah. Nah, ujung-ujungnya di zaman ini ada orang yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, suruh dibuktiin marah-marah. Kita dibilang oten. Kita dibilang Syiah. Waduh. Terus begini. Kita dibilang Wahabi. Ini dia Jas. Kita dibilang sesat. Waduh. Biasanya muhibbin ini bertanya, ya Jas, dari pernyataan Anda tadi. Ya Anjas, ketika Anda tadi bilang ini koplak itu kan. Loh, kalau memang Allah itu memberikan keistimewaan terhadap Baqi Muqaddam, Anda mau apa? Kan Allah itu bisa dong memberikan kekuasaan. Ini cara berpikir muhibbin loh ya. Monggo ya Anjas. Oke. Saya mau jawab dulu kepingan ini mulai tadi hakikat terus. Kalian belajar pada Gus Baha biar pinter, nggak asal-asalan memanai kitab, belajar pada Imam Ibnu Suyuti. Ya Allah, ketinggalan zaman lo bro.
Ini pasti Habib ini. Kalian Ya, Habib itu Habib. ya begini Beb. Kayak Begini aja Beb. sebelum waktu itu. Oke, saya kasih Beb ya analogi yang gampang Beb. Faisal Assegaf merendahkan Kiai Hasyim Asy'ari. Faisal Assegaf merendahkan Gus Baha. Di mana kamu Beb? Lalu ketika terpojok Gus Baha kau ambil. Waduh, sama aja itu Yai, ya kan? Utsman bin Yahya, ya kan, mengatakan bahwa perjuangan pribumi, ya kan, melawan Belanda dikatakan pemberontak atau perang sapil, perang yang gurur, penipu. Tapi setelah merdeka dia mengklaim pahlawan-pahlawan yang berperang itu. Ini adalah Habib. Itu adalah sifat-sifat yang mana adalah kaum-kaum yang terdahulu. Bagaimana ketika Nabi Muhammad ya kan, di zaman Nabi Muhammad sudah ada. Mereka serentak, ayo kita perang-perang. Tapi ketika dia perang, dia tidur-tiduran di rumah. Ketika sudah perangnya, dia bergegas untuk mencari harta rampasan. Ya sama seperti mereka ini. Setelah Indonesia merdeka, ya kan, dulu mengatakan bahwasanya adalah yang berperang melawan Belanda adalah pemberontak, tidak sah perangnya. Nah, setelah merdeka, maka mereka mengklaim pahlawan-pahlawan yang memerdekakan itu sebagai leluhurnya. Kok tambah lu? Dasar kelakuannya memang badek tenan. Nah, begini. Kalau saya ngomentari si Kareng Galestong tadi dengan tappingannya, kalian belajar pada Gus Baha biar pintar. Seharusnya dia itu ngomentari apa yang disampaikan oleh Yai Anjas. Di mana letak kesalahan Yai Anjas yang kemudian Anda menyarankan Yai Anjas belajar kepada Gus Baha? Kan begitu. Jangan kemudian tiba-tiba Anda harus belajar loh. Anda aja tidak paham apa yang dijelaskan Yai Anjas, kan kemudian lucu ini. Secara logika berpikir itu sudah sesat bro. Biasa Pak Yai, narasi mereka kan narasi mengadu antar sesama kiai ulama Nusantara Pak Yai. Betul. Betul. Ya kita semuanya teman-teman ini tidak ada lain tujuan kita, ada 3 tujuan kita. Ya, tujuan kita memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia itu ada 3. Tolong sebutkan Usman. Aduh, ya kenapa enggak sama Yaya aja? Sudah, Jadi begini loh kau saudara-saudaraku, kita di sini ya, jadi kita di sini niatnya itu ibadah, udah jelas itu satu, tetapi kita punya tujuan. Tujuannya itu apa? Ya kan? Tujuannya yaitu satu, kita ingin memurnikan nasab mulia yang tersambung ke Rasulullah. Jangan sampai dikotori sama penyusup-penyusup itu. Mereka Yahudi Askenazi yang menyusup ke agama Islam dan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Yang kedua, kita ingin mengangkat derajat kiai ulama pribumi. Jangan sampai ada lagi kalimat satu Habib bodoh itu lebih mulia dari 70 kiai ulama, sekalipun ulama itu alim alama. Satu sandal Habib lebih mulia dari kepalanya ulama. Jangan lagi ada kalimat-kalimat yang merendahkan serendah-rendah itu lagi. Jangan lagi. Yang ketiganya, kita ingin meluruskan sejarah. Di mana sejarah kita sudah berbelok ke Tarim semua, berbelok ke Hadramut semua. Kita harus meluruskan itu. Kenapa kita harus meluruskan? Karena ini perjuangan kita, ini bukan kita yang akan menikmatinya, tetapi generasi kita nanti. Lah, suara saya doubling ya? Ya lanjut. Mas Ahmad, di mute Mas Ahmad. Lah, suara saya doubling ya? Jadi ya seperti itulah, kalau mereka membawa-bawa apa namanya Gus Baha atau apa, kita sudah mengetahui, sudah ketahui cara pola-pola mereka, Habib-Habib yang kasar, yang halus, semuanya saling menguatkan dan saling melengkapi. Ya karena namanya ulama-ulama yang udah disusupi sama Habib-Habib yang belaga halus itu ya mungkin tidak mau bersuara.
Karena polanya seperti itu, dia akan datang ke kiai, tidak membahas nasab, tidak menyenggol-nyenggol masalah nasab, karena kemuliaan itu letaknya bukan di nasab tapi di ilmu. Kan seperti itu dia datang lalu masalah nasab kan memberi amplop yang tebal. Akan membangunkan pesantren agar si kiai itu tidak membahas-bahas masalah nasab, dibikin tidak enak lah hati si kiai itu wajar, itu sudah kita ketahui semua pola-pola mereka, cara-cara mereka membenturkan kiai ke kiai lagi sesama ulama-ulama Nusantara. Itu karena akal bulus mereka, trik-trik busuk mereka sudah ketahuan. Kalau tidak ketahuan ya akan tetap seperti itu. Satu Habib bodoh lebih mulia. Kalau ada kiai yang menikahi Habibah itu kiai tae. Kan seperti itu sebelum ketahuan. Karena sudah ketahuan mereka membawa-bawa ulama-ulama Nusantara, nama-nama kiai-kiai yang sudah tidak ada, yang tidak bisa dikonfirmasi lagi. Ya kan? Kalau kiai-kiai terdahulu itu tidak ada yang meneliti nasab mereka, cukup berhusnudon aja. Karena ulama-ulama terdahulu lebih sibuk mengurusi umat agar tidak terus terjajah oleh Belanda-Belanda itu loh. Nah itulah, pokoknya simple, sederhana, nggak perlu pinter-pinter amat sih. Kalau sudah terbuka seperti ini, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah berkehendak terbongkar, maka terbongkar. Jadi tak perlu pintar-pintar. Dan kesulitan kita dalam edukasi ini karena muhibin itu sudah kena doktrin yang luar biasa. Yang kasih saya contoh itu yang tadi itu loh, dia tidak bisa membedakan mana ilmu, mana nasab gitu loh. Ya makanya simpelnya gini loh Mas Usman, simpelnya saja nggak usah panjang-panjang, bahwa mengapa sih mereka itu mengadu antara ulama yang satu dengan ulama yang lainnya di Nusantara? Karena para kabib itu bodoh-bodoh, nggak ada yang pinter, makanya pakainya ulama Nusantara begitu. Betul, itu bisa jadi sebuah alasan juga ya kan. Udahlah, mereka bodoh-bodoh memang, kita harus akui. Yang tabak-yaba itu diberikan panggung, dikasih ini apa namanya? Betul panggung sekali. Dikasih mic gitu untuk berceramah, itu yang tabak-yaba. Belum lagi yang baca kitab terbalik ya kan. Yang baca kitabnya gimana, Man? iya yang yakni pidah minal mu'minina yakhruj itu. Yakhruj. Itu digelari ulama loh. Karena sebelum membaca itu dia dengan percaya dirinya belajar ilmu nahwu 18 tahun. Yang seperti itu mereka percayai loh. Luar biasanya doktrin mereka itu seperti itu. Tamu yang namanya Elo, silakan Elo. Asik Elo. Assalamualaikum Elo. Kalau nggak ngomong saya turun. Monitor Elo. Oke, saya turunkan. Pak Yai Ya, nanti jelas di report kayak kemarin Pak Yai.